Kalau lo berhasil klik video ini, artinya lo itu orang-orang terpilih yang akan berhasil ngubah hidup lo. Bisa dilihat dari cara lo mengatur apa yang lo nonton dan apa yang lo cari. Andaikan aja, dari dulu kita udah diajarin bagaimana cara muterin duit. Bukan cuma dituntut untuk paham caranya nyari uang dari kerja keras. Bukan cuma nabung, tapi harusnya ngerti juga cara bikin uang kerja buat kita. Nggak cuma orang kaya, tapi juga orang biasa. Kita semua tahu, uang 100.000 hari ini bisa jadi 1 juta kalau ditaruh di tempat yang benar dan bisa dikelola lewat tangan-tangan yang baik. Kebayang nggak kalau seandainya kita udah diajarin cara ngelola duit sejak kita kecil, atau paling telatnya sejak remaja deh. Kita udah tahu cara bedain aset dan liabilitas, cara membuat uang nggak ngendap percuma, atau bahkan habis tergerus biaya admin bulanan. Mungkin saat ini kita udah sampai di tahap yang tenang. Tidak harus kerja mati-matian untuk mendapatkan uang cuma buat nutupin tagihan bulanan. Bingung saat ada kebutuhan mendadak, atau duit kita habis buat bayarin banyak hal. Dalam case ini lebih sering dirasakan oleh para pejuang keluarga, alias para sandwich generation. Semangat ya buat kalian, dan yang lebih memungkinkan lagi, hidup kita akan jauh lebih ringan, karena uang nggak lagi menjadi sumber stres utama. Akan tetapi, faktanya, banyak dari kita yang baru tahu soal keuangan di saat usia kita udah nggak muda lagi. Setelah mungkin gaji yang telah kita usahakan bertahun-tahun habis tanpa sisa, nggak punya tabungan sama sekali buat dana darurat. Barulah kita sadar, oh, ternyata seharusnya uang itu diputar bukan cuma digunain terus-menerus, sampai akhirnya benar-benar tergerus. Tapi jangan khawatir, entah di titik atau level mana sekarang lo berada, semua bisa dimulai dari sekarang. Nggak harus langsung bisa, apalagi sempurna. Semua bisa kita mulai secara pelan-pelan dari sekarang. Dan jangan sampai kalian skip video ini, karena di detik selanjutnya akan dibahas tips lebih lengkapnya. Oke, kita nih sering banget dengar istilah muterin uang, tapi sebenarnya maksudnya apa sih? Muterin uang itu bukan berarti uang lo literally diputer-puter kayak spanner ya. Tapi ini soal bikin uang yang lo punya, gak cuma diem doang, tapi kerja. Yap, betul, kerja. Uang juga bisa disuruh kerja. Bukan cuma lo yang harus capek tiap hari. Muterin uang itu bukan hal yang rumit, tapi kebanyakan orang itu menutup mata dan menolak saat kita bahas hal ini. Mereka semua berpikiran langsung ke hal besar, bahwa muterin uang itu harus langsung lakuin investasi, main saham, atau buat bisnis yang harapannya bisa langsung sukses. Padahal kan tidak seperti itu. Ini justru malah lebih sederhana dan bisa dimulai dari hal yang paling kecil di kebiasaan hidup kita semua. Nah, uang yang lo punya sekarang nih, sekecil apapun, lo bisa manfaatin agar nilainya bisa terus bertambah. Atau lo buat agar dia bisa balik lagi dengan versi yang lebih besar dalam bentuk keuntungan. Contohnya, lo punya duit 300.000, dengan duit ini lo bisa order barang yang bisa cepat laku dijual kembali. Dan lo jual dengan harga yang udah dinaikin dan tentunya udah dipertimbangin naiknya. Dengan cara itu, lo sebenarnya udah bisa buat uang lo itu bergerak. Atau lo juga bisa mulai jualan kecil-kecilan dari hasil tangan lo sendiri. Sangat banyak cara untuk mengelola keuangan yang penting, lo mau melek dan selalu cari tahu. Untuk contoh lainnya, lo bisa simpan uang lo di tempat yang punya return, yang bisa kasih imbas hasil ke lo, nggak usah besar dulu. Yang penting terarah dan berlanjut. Contohnya simpan uang lo di reksadana, lo juga bisa simpan dalam bentuk tabungan emas batangan, ini bisa lo ambil fisik, bisa juga online. Mungkin keuntungannya kecil, tapi uangnya tetap bekerja. Bisa menahan nilai mata uang yang pasti akan berguna untuk hidup lo di masa depan. Banyak orang yang berpikir kalau kita tuh harus nunggu uang kita banyak dulu, baru kita bisa muterin. Jangan, itu hal yang sangat-sangat salah menurut gue. Sebenarnya, apa tujuan hidup kita, dan apa yang akan kita bentuk itu, dimulai dari kebiasaan dari habit yang kita lakukan. Abaikan saja dulu dari segi nominalnya, pasti akan bertambah seiring dengan cara konsisten kita. Karena kalau lo udah terbiasa muterin uang dari jumlah yang kecil, di saat jumlahnya besar lo udah tahu harus ngapain. Karena ini soal pola pikir, kalau lo bisa ngubah gimana cara lo ngelihat uang, maka lo pasti bisa mengubah dan udah tahu cara ngelola hidup lo sendiri. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang agak pedes tapi penting banget. Kenapa sih banyak orang gagal muterin uang, padahal internet udah ada? Konten finansial berseliweran di mana-mana. Tapi kenapa masih aja banyak orang yang tiap akhir bulan, udah ngos-ngosan kayak baru ikut lari maraton, gaji numpang lewat, masalah investasi, jangankan mulai, mikir aja enggak.
Efek dari kecil kita nggak pernah diajarin. Jadinya orang kebanyakan cuma mikir, gue kerja, dapat gaji, hidup dari situ. Kita tahu dan paham rumus-rumus matematika, tapi cuma sebagian dari kita yang berhasil mengelola gaji pertama. Kita tahu nama-nama Latin tumbuhan dan susunan sel biologi, tapi nggak tahu gimana cara bangun dana darurat. Itu bukan salah kita, karena sistem pendidikan kita emang nggak ngajarin literasi finansial dasar, dan lingkungan kita tumbuh pun tidak jauh dari hal itu. Padahal uang itu kayak bibit. Kalau cuma disimpan doang di bawah bantal, atau di rekening tanpa berkembang, ya nggak akan numbuh. Orang kaya ngerti, uang itu harus diputer, bisa dibeli aset, ditaruh di tempat yang ngasih return, disuruh kerja juga. Uang itu karyawan juga, bos. Lucunya, orang bisa buang duit jutaan buat upgrade HP tiap tahun, tapi ogah belajar soal saham atau reksadana karena takut rugi. Padahal, rugi di investasi itu bagian dari proses belajar. Yang bahaya itu bukan rugi, tapi nggak ngapa-ngapain sama sekali. Beli motor, beli iPhone, nyicil mobil, dikira investasi. Padahal itu semua liabilitas. Barang yang nilainya turun, sementara aset itu sesuatu yang kasih lo penghasilan. Contoh, ruko yang disewain, saham yang ngasih dividen, atau bisnis kecil yang bisa jalan tanpa lo harus jaga 24 jam. Tapi sayangnya, kita lebih sering diajarin cara ngutang buat beli gaya, daripada cara beli aset buat beli waktu. Begitu gaji naik, gaya hidup juga malah ikut naik. Dulu ngopi tuh cukup 5.000, sekarang 40.000. Dulu motor, sekarang nyicil mobil. Akhirnya muter-muter doang. Padahal frugal living atau hidup hemat itu bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Lo mau pamer sekarang atau tenang 10 tahun lagi? Kita bisa habisin waktu berjam-jam buat nonton series, buat scroll TikTok, buat main game, tapi belajar finansial ditunda terus. Padahal satu buku tentang uang bisa ubah cara pandang lo seumur hidup. Satu video yang benar bisa jadi titik balik. Uang 100.000 hari ini gak akan punya nilai beli yang sama 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau uang lo diam aja tanpa kejelasan, pasti akan pelan-pelan kehilangan nilai dan jati dirinya. Uang nggak bisa muter kalau lo aja nggak tahu kemana perginya. Nah, prinsip dasar pertama itu simple, tapi sering banget diabaikan. Serius deh, lo itu udah kerja capek-capek, lalu gaji masuk, tapi pas akhir bulan, lo, kok habis ya? Nah, itu dia. Karena lo nggak tahu uang lo ngilangnya di mana. Makanya penting banget punya catatan pengeluaran. Nggak usah ribet, cukup buka notes HP, atau pakai aplikasi budgeting. Pokoknya lo harus tahu, berapa buat jajan kopi, berapa buat langganan streaming, dan berapa buat beli skin di game. Soalnya, kalau lo nggak tahu kemana perginya duit lo, ya jangan harap dia bisa balik lagi ke lo dengan selamat. Ini kunci banget. Jangan nunggu sisa dulu, baru mau nabung. Karena kalau lo nunggu sisa, yang ada, nggak bakal pernah ada sisa. Jadi begitu gajian, atau dapat penghasilan, langsung sisihkan dulu buat masa depan. Bisa 10%, bisa 20%, bebas tergantung kondisi lo. Yang penting, biasakan disiplin dari sekarang. Jangan tunggu kaya dulu buat investasi. Lo bisa kaya karena lo investasi dari sekarang. Ini prinsip terakhir yang wajib lo tanamkan. Kalau uang lo cuma diam di dompet atau tabungan biasa, dia pelan-pelan kehilangan nilainya. Inflasi itu real. Makanya, uang 100.000 hari ini, mungkin tahun depan cuma bisa beli setengah dari yang lo bisa beli sekarang. Jadi, biar uang lo bisa muter, lo harus mulai berani. Taruh uang lo di tempat yang bisa berkembang. Mulai dari yang aman, reksadana pasar uang, deposito, emas digital, atau bahkan bisnis kecil. Intinya, uang harus diputer, jangan ditidurin. Jadi simpelnya gini, tahu kemana uang pergi, sisihkan sebelum habis, dan jangan biarkan uang nganggur. Karena uang yang diam itu cuma numpang lewat. Tapi, uang yang diputer, itu yang bikin kamu bebas di masa depan. Nah, itu dia tips yang bisa lo lakuin buat ningkatin kemampuan lo, dan lo bisa segera bebas finansial dan hidup tenang. Kalau lo suka konten kayak gini, komen di kolom komentar, jangan lupa like video ini, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat bagikan video ke teman atau saudara lo yang borosnya kebangetan. Sampai ketemu di video selanjutnya.